Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Dalam video kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai teknik komunikasi arsitektur. Sejarah komunikasi. Zaman dahulu manusia berusaha merekam pesan yang ingin mereka sampaikan dalam bentuk figur yang dilukis di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal saat itu. Hal ini dilakukan sebelum ditemukannya bentuk alfabet huruf seperti yang kita gunakan saat ini. Bentuk atau figur-figur itu mereka lukiskan dengan harapan bahwa pesan yang ingin mereka sampaikan dapat langsung terbaca dan dimengerti oleh pembacanya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak awal manusia menyampaikan atau mengabadikan pesannya dengan menggunakan media komunikasi grafis agar dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa lambang-lambang atau ikon seperti yang dapat kita lihat pada tulisan hieroglif pada masyarakat Mesir kuno. Bahasa yang menggunakan lambang-lambang ini lebih kompleks daripada dengan menggunakan gambar, mengingat pesan yang disampaikan tidak lagi berupa pesan tunggal seperti yang dilakukan pada masa sebelumnya, akan tetapi sudah berupa kalimat dan demi kalimat yang dapat memiliki arti. Bahasa yang menggunakan lambang tentu menghasilkan gambar yang jumlahnya bisa tidak terhitung, mengingat masing-masing lambang memiliki arti tersendiri. Pengertian komunikasi. Kata komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI adalah 1. Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungan dan kontak. Nomor 2 adalah perhubungan. Pengertian komunikasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan dasar bagi setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesempatan dan waktu, kita akan selalu berkomunikasi dengan orang lain. Dimanapun kita berada, baik lingkungan perusahaan, pemerintahan, maupun swasta, dan lingkungan sosial. Komunikasi antara manusia bukan hanya saling berbicara, menyapa, atau menulis. Komunikasi dimaksudkan tentang bagaimana kita memahami orang lain sebenarnya sehingga kita bisa saling memahami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Arsitektur dan komunikasi. Arsitektur dan komunikasi adalah dua kata yang sangat erat hubungannya. Karena untuk menjelaskan karyanya kepada klien atau owner, maka arsitek harus memiliki teknik berkomunikasi, yaitu menyampaikan pesan desain, baik secara verbal maupun visual. Arsitek harus mampu mewujudkan keinginan klien dengan baik melalui bahasa visual. Dalam proses mencipta sebuah karya, seorang arsitek sangat memerlukan kematangan konsep yang diperoleh melalui penggalian informasi secara mendalam dengan kliennya. Informasi yang diperoleh berupa kata-kata atau verbal yang dikomunikasikan melalui sketsa-sketsa desain atau visual. Proses desain. Di sini terdapat sebuah contoh sketsa awal dari desainnya Frank Lloyd Wright, yaitu dengan tema Falling Water. Di sini Frank Lloyd Wright mencoba membuat sketsanya sedemikian rupa dengan cukup sederhana. Di gambarnya perspektif, kemudian dari segala sudut digambar. Penyajiannya seperti ini adalah sangat cukup menarik sehingga apa yang ingin dia sampaikan atau diutarakan kepada kliennya nanti bisa dipahami atau dimengerti. Dan ini adalah hasil akhir dari desain Falling Water-nya Frank Lloyd Wright. Prosesnya adalah dari mulai sketsa, kemudian ditampilkan seperti ini, dipresentasikan kepada ownernya, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Ide. Di dalam menjalankan profesi pekerjaannya, seorang arsitek dituntut mempunyai kemampuan untuk menciptakan sekaligus menjual ide gagasannya, sehingga seseorang atau instansi yang menjadi partner bisnis atau kliennya akan memahami ide atau gagasannya, dan akhirnya memutuskan untuk membeli ide gagasan tersebut. Proses servis tahun 1993 halaman 34. Menurut servis, proses menjual suatu ide gagasan desain akan melalui beberapa tahap kegiatan seperti menyusun rencana pemasaran atau market plan, membuat pertemuan atau konteks, menggali dan memahami keinginan pemilik atau observation and documentation of need, kemudian membuat desain presentation, presentasi desain,
Kemudian memperoleh persetujuan dari pemilik proyek atau approval, dan penelitian kembali terhadap gagasan semula atau confirmation. Karya arsitek. Karya arsitek yang baik adalah akumulasi dari seluruh proses penciptaan dari kedua komponen tersebut, sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Arsitek tidak boleh salah dan mencipta hanya untuk kepuasan dirinya, karena prinsipnya karyanya adalah milik semua orang. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka penguasaan teknik komunikasi arsitektural sangat dibutuhkan oleh setiap atau calon arsitek dalam proses menciptanya. Karya-karya arsitek ternama. Di sini terdapat beberapa karya-karya arsitek ternama seperti desainnya Frank Lloyd Wright, yaitu Falling Water. Kemudian ada desainnya Tadao Ando yang terkenal dengan dinding-dinding yang memiliki perforatednya dengan nuansa beton atau warna beton expose. Kemudian ada desainnya Zaha Hadid. Kemudian ada desainnya Masjid Al-Safar punya arsitek Indonesia Ridwan Kamil. Kemudian ada desain Rumah Baja dari arsitek Ahmad Juhara. Media atau alat. Media alat komunikasi yang sering dipergunakan dalam presentasi dan komunikasi arsitektur, yaitu gambar atau foto adalah hasil akhir dari desain yang kita rancang atau kita buat. Kemudian laptop atau notebook. Kemudian ketiga, infokus untuk menampilkan di layar lebar sehingga para owner atau audiens itu bisa memahami apa yang sedang kita jelaskan atau terangkan. Kemudian yang terakhir adalah maket. Masing-masing alat ini memiliki kelebihan dan keunggulan karena kita dapat menjelaskan hasil karya kita dengan sangat maksimal dengan menggunakan alat-alat ini. Demikian penjelasan mengenai teknik komunikasi arsitektur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.